Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pelajaran kita ya. Pelajaran hari ini ilmu pengetahuan sosial, yaitu judulnya mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi dan transportasi. Apa anak-anak sudah ada yang mempelajari tentang materi ini? Oke, belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi ini. Yang pertama, letak dan kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Negara Indonesia disebut juga negara maritim. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, dan yang dimaksud dengan negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Kepada Indonesia disebut sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan negara Indonesia disebut sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk kepada budaya kemaritiman yang masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Indonesia juga bisa disebut dengan negara agraris. Negara agraris seperti Indonesia, pertaniannya mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagai besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Indonesia juga adalah negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya, yang tergolong dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, berbagai jenis logam, air, dan tanah, inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi Indonesia telah membawa manusia dari era ekspoliolitas sumber daya alam sehingga persediaan terus berkurang secara signifikan, terutama pada 1 abad belakangan ini. Sumber daya alam mutlak dan diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya
keberadaannya tidak tersebar merata dan beberapa negara. Selanjutnya yaitu kondisi geografis satu wilayah adalah keadaan bumi dan aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna, serta daya alamnya. Anak-anak ada yang tahu tentang cuaca? Cuaca itu seperti hujan, hujan, terus itu panas. Kalau di negara luar ada yang cuacanya salju, seperti itu. Sedangkan iklim itu seperti iklim tropis. Sudah mengerti? Nah, baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita. Secara geografis, Indonesia terletak sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal, hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan. Pengaruh Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang paling besar di dunia karena jumlah pulaunya lebih dari 17.000 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, tentu saja ada pulau besar dan juga pulau kecil. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera, yaitu tempat tinggal kita. Kita ini tinggal di Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Tahu kan tempat tinggal kalian, anak-anak? Baiklah, Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Pulau Sumatera, batasan Sumatera sebelah barat Samudra Hindia, sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah utara Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nama pantai di Sumatera ada yaitu Pantai Iboi, Aceh, Pantai Soroke, Pulau Nia, Sumatera Utara, Pantai Trikora, Pulau Riau, Pantai Pasir Putih, yaitu tempat kita ya. Lampung, pantai Penanjung Tinggi. Nama laut di Sumatera yaitu Laut Indonesia, Selat Bangka dan Selat Malaka. Daratan rendah di Sumatera, bagian timur Sumatera sebagian besar berupa hutan, rawa, dan merupakan daratan rendah yang sangat luas. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa itu tempatnya ibu kota kita yaitu Jakarta. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar 13 di dunia. Batas Pulau Jawa Utara yaitu Laut Jawa, Pulau Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Hindia, dan Kepulauan Cocos yaitu Australia. Nama laut di Pulau Jawa itu Laut Jawa, Samudra Indonesia, Daratan Rendah Semarang, dan Daratan Rendah Madiun. Selanjutnya yaitu pulau yang ketiga yaitu di Indonesia Pulau Sulawesi. Merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera terutamanya. Batas-batas Pulau Sulawesi sebelah barat Selat Makassar, Selat Timur Pulau Halmahera, dan laut apa ya? Ada yang tahu nggak laut apa? Yaitu Laut Arufuru. Nama di Sulawesi terdapat 41 gunung. Gunung Ambang, Kabupaten Bolang, Gunung Awu, Kepulauan Singahe, Gunung Bawah Kaerang, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Yang selanjutnya Pulau
Papua. Ada yang tahu Pulau Papua, anak-anak? Pulau Papua adalah 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Anak-anak, ada yang tahu tidak? Batas-batas Pulau Papua sebelah barat yaitu Laut Arafuru dan Laut Banda. Nama-nama pantai di Papua yaitu Pantai Telu, Pantai Vanue, Pantai Beba, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang indah di Papua. Daratan rendah yang ada di Papua yaitu Daratan Rendah Pesisir. Nama-nama gunung di Papua itu Puncak Jaya, Gunung Puncak Jaya, Puncak Hindenburg, dan yang terakhir yaitu Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa, anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Luas di Pulau Sumbawa adalah 15.448 km persegi. Sehingga luas hampir 75% luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sangat luas. Batas-batas negara Nusa Tenggara yaitu sebelah utara Laut Flores, sebelah barat Laut Timur, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Laut Bali. Nama-nama laut yaitu Laut Suwu, Laut Flores, dan masih banyak laut yang lainnya. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan anak-anak bisa mengerti dan mengingat apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akan memberi tugas. Bandingkan hasil kesimpulan buatlah kesimpulan ke kondisi wilayah geografis Indonesia secara umum dan bandingkan hasil kesimpulan kalian dengan teman-teman sekelas. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.